Minggu kedua kita diizinkan kembali oleh Tuhan untuk berkumpul kembali di dalam rumah Tuhan. Saya percaya ada tujuan yang begitu besar untuk kita dapat kembali dalam pelayanan seperti dulu lagi. Tapi saudara yang terkasih, saya juga nggak tahu, saya tidak mendapatkan konfirmasi dari Tuhan apa-apa bahwa sampai kapan keadaan ini akan terus berjalan. Apakah makin naik atau makin turun, apakah bergelombang ataukah akan datar-datar saja. Tapi satu hal saya mau katakan kepada Bapak Ibu sekalian pada pagi hari ini, pertetapkan hati kita untuk tetap melekat dengan Tuhan apapun keadaannya. Oleh sebab itu, saya akan mengajak Bapak Ibu sekalian untuk membuka Alkitab kita dalam kitab Hagai. Apa yang Tuhan mau sampaikan kepada kita dalam kitab Hagai pasal 2. Kitab Hagai pasal 2 ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-10. Saya akan bacakan bagi kita Bapak Ibu yang terkasih dalam kitab Hagai pasal 2 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-10. Demikian bunyi firman Tuhan. Kemegahan bait suci yang baru. Pada tahun yang kedua zaman Raja Darius, dalam bulan yang ke-7 pada tanggal 21 bulan itu, datanglah firman Tuhan dengan perantaraan Nabi Hagai bunyinya. Katakanlah kepada Zerubabel bin Syaltiel bupati Yehuda, dan kepada Yosua bin Yosadak imam besar, dan kepada selebihnya dari bangsa itu demikian. Ayat 4. Masih adakah di antara kamu yang telah melihat rumah ini dalam kemegahannya semula? Dan bagaimanakah kamu lihat keadaannya sekarang? Bukankah keadaannya di matamu seperti tidak ada artinya? Tetapi sekarang kuatkanlah hatimu, hai Zerubabel, demikianlah firman Tuhan. Kuatkanlah hatimu, hai Yosua bin Yosadak imam besar. Kuatkanlah hatimu, hai segala rakyat negeri, demikianlah firman Tuhan. Bekerjalah sebab aku ini menyertai kamu, demikianlah firman Tuhan semesta alam. Sesuai dengan janji yang telah kuikat dengan kamu pada waktu kamu keluar dari Mesir, dan Rohku tetap tinggal di tengah-tengahmu. Janganlah takut. Sebab beginilah firman Tuhan semesta alam. Sedikit waktu lagi maka aku akan menggoncangkan langit dan bumi, laut dan darat. Aku akan menggoncangkan segala bangsa, sehingga barang yang indah-indah kepunyaan segala bangsa akan datang mengalir. Maka aku akan memenuhi rumah ini dengan kemegahan firman Tuhan semesta alam. Kepunyaan pula perak dan kepunyaan pula emas, demikianlah firman Tuhan semesta alam. Adapun rumah ini kemegahannya yang kemudian akan melebihi kemegahan yang semula, firman Tuhan semesta alam. Dan di tempat ini aku akan memberi damai sejahtera, demikianlah firman Tuhan semesta alam. Puji Tuhan Bapak Ibu yang dikasihi, kitab Hagai ini adalah salah satu kitab yang penuh dengan teguran, penuh dengan janji-janji yang luar biasa yang Allah berikan kepada umatnya. Dan hari ini ada teguran dan ada janji yang Allah mau sampaikan kepada kita umat-umat Tuhan yang dikasihi. Kita lihat dulu dalam ayat yang keempat. Masih adakah di antara kamu yang telah melihat rumah ini dalam kemegahannya semula? Dan bagaimanakah kamu lihat keadaannya sekarang? Bukankah keadaannya di matamu seperti tidak ada artinya? Bapak Ibu yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, bahwa di akhir zaman ini ada pertanyaan bagi kita, ada teguran yang disampaikan oleh Nabi Hagai kepada kita. Masih adakah di antara kita, di antara kamu yang telah melihat rumah ini dalam kemegahannya semula? Kita telah mengikuti perjalanan bangsa Israel dengan segala kemegahan dan semaraknya. Bapak Ibu yang kekasih, dalam bagian B dikatakan, dan bagaimanakah kamu lihat keadaannya sekarang? Bukankah keadaannya di matamu seperti tidak ada artinya? Bapak Ibu yang dicintai oleh Tuhan, bahwa hari-hari ini ada begitu banyak orang yang melihat keberadaan rumah Tuhan sudah tidak ada lagi artinya. Kenapa saya katakan demikian? Nabi Hagai, Bapak Ibu yang dikasih, ada satu teguran, ada satu peperangan yang luar biasa, ada satu pengalaman bahwa Nabi Hagai ini memberi pengarahan kepada bangsa Israel ketika bangsa Israel kembali dari pembuangan. Ada sekitar 7 minggu lamanya Nabi Hagai berteriak-teriak kepada bangsa Israel. Tapi
bangsa Israel tidak mendengar teguran daripada Nabi Hagai tentang rumah Allah yang harus penuh dengan semarak. Rumah Allah yang kembali harus penuh dengan semarak. Kita lihat ayat yang ke-10. Adapun rumah ini, kalau dikatakan dalam ayat 4, masih adakah di antara kamu yang melihat rumah ini dalam kemegahannya semula? Dan begitu banyak orang tidak lagi melihat keberadaan rumah Allah. Keadaan di mata beberapa orang bahwa rumah Allah tidak ada lagi artinya. Orang nyaman dengan keberadaan mereka di rumah dengan datangnya virus corona. Virus corona telah membuat dan mematahkan semangat orang percaya. Tapi kita lihat ayat yang ke-10, ada janji Allah. Setelah virus ini berjalan, setelah virus ini berakhir, entah kapan itu, tapi ada janji Allah dalam ayat yang ke-10. Adapun rumah ini yang dikatakan tidak ada artinya, kemegahannya yang akan datang, kemegahannya yang kemudian, kita lihat di sini, akan melebihi kemegahannya semula. Beri tepuk tangan bagi Tuhan kita. Ada janji Allah ketika kita masuk dalam fase perenungan kita selama hampir 2 tahun, bahwa rumah Allah sudah tidak ada lagi artinya. Saudara, kadang-kadang ketika waktu gereja ditutup selama sekian waktu, ketika saya turun, saya berlutut dan berdoa di dalam gereja sendirian, saya selalu katakan kepada Tuhan, apakah kemegahan rumahmu akan kembali sedemikian semula, ataukah kemegahanmu akan makin punah atau makin suram, atau apakah rumahmu sudah tidak ada lagi artinya? Sehingga saudara yang kekasih, kadang setiap minggu pagi, saudara, saya turun dan berlutut berdoa di dalam gereja. Saya bilang, Tuhan, masih adakah janjimu bahwa rumahmu akan dipenuhi dengan semarak, rumahmu akan dipenuhi dengan kemegahan, ataukah rumahmu hanya tinggal puing-puing belaka, ataukah rumahmu hanya seperti kuburan yang sepi? Saudara, saya ingatkan dengan kitab Hagai. Saya baca ayat yang ke-10, dikatakan adapun rumah ini. Saya senang dengan janji ini. Ayat 4, saudara, begitu banyak orang yang melihat keberadaan rumah Tuhan sudah tidak seperti ada artinya. Memang demikian. Sempatlah saya berpikir demikian. Sampai kapan keberadaan ini, yang setiap minggu di dalam rumah ini ada semarak. Bahkan Bapak Ibu yang kekasih, kalau ada hari-hari besar, kita mengadakan perayaan dengan begitu semaraknya. Tapi saudaraku yang kekasih, akhirnya ayat 4 terjadi bahwa rumah Allah tidak ada artinya. Dan Bapak Ibu yang kekasih, ini yang menjadi perenungan bagi kita semua, menjadi tantangan bagi kita semua. Sehingga saya datang pada janji ayat yang ke-10, dikatakan adapun rumah ini yang menghibur hati saya. Sehingga saya tidak lagi bertanya kepada Tuhan hal seperti itu pada waktu-waktu yang lalu. Saya mengalir dengan Tuhan, saya berjalan terus dengan Tuhan. Adapun kemegahannya yang kemudian akan melebihi kemegahannya yang semula. Artinya Bapak Ibu yang kekasih, semaraknya rumah Allah akan lebih lagi dari semarak waktu-waktu yang lalu. Tuhan membawa kita kepada pengalaman padang gurun, kepada pengalaman bersama dengan Tuhan. Hampir 2 tahun Bapak Ibu yang kekasih, Tuhan membawa kita dalam sebuah perenungan. Masihkah kita bergantung kepada Tuhan? Masihkah kita memiliki hubungan yang utuh dengan Tuhan? Ataukah hidup kita terganggu dengan datangnya masalah, dengan datangnya bencana? Kita lupa Bapak Ibu yang kekasih, bahwa ada janji Tuhan bahwa kemegahan rumah Allah akan melebihi kemegahan yang semula, firman Tuhan. Dan di tempat ini, di dalam rumah Allah, dikatakan bahwa Allah akan memberi apa Bapak Ibu? Damai sejahtera. Katakan amin. Allah akan memberikan damai sejahtera di dalam rumah Allah. Ini yang menghibur hati saya ketika saya sudah kasih terpuruk, ketika saya sudah tidak lagi punya pengharapan apa-apa tentang rumah Tuhan. Saya berpikir bahwa dengan datangnya virus corona ini akan merombak semua tatanan ibadah kita. Kita tidak bisa berontak, kita tidak bisa melawan, kita tidak bisa melakukan hal sesuka hati kita. Kita harus tunduk kepada pemerintah. Kita juga harus tunduk kepada kondisi dan keadaan yang terjadi. Saudaraku yang kekasih, tapi
Tapi ada janji Tuhan, Bapak Ibu yang kekasih. Adapun rumah ini, saudaraku yang kekasih, kemegahannya. Jadi Bapak Ibu jangan takut. Kemegahan dan semaraknya akan semakin bertambah setelah keadaan ini berlalu. Oleh sebab itu kita berpengharapan kepada Tuhan. Apa yang Tuhan janjikan, Bapak Ibu yang kekasih, dikatakan ketika saudara yang kekasih, beberapa orang melihat bahwa keadaan rumah Tuhan sudah tidak ada artinya. Ayat yang kelima dikatakan, tetapi sekarang kuatkanlah hatimu, hai Zerubbabel, demikianlah firman Tuhan. Kuatkanlah hai kamu Yosua bin Yosadak imam besar, kuatkanlah hatimu hai segala rakyat negeri, demikianlah firman Tuhan. Bekerjalah sebab aku ini menyertai kamu, demikianlah firman Tuhan. Dalam kondisi yang seperti ini, saudara yang kekasih, ketika beberapa orang menganggap bahwa rumah Tuhan sudah tidak ada lagi artinya, saudara, ada janji lagi bagi kita semua. Firman Tuhan memberikan kekuatan pertama kepada pemerintah. Tuhan tidak saja memberikan kekuatan kepada umat Tuhan, kepada Zerubbabel bupati waktu itu dikatakan kuatkanlah hatimu hai bupati. Kepada imam, kepada pendeta dikatakan demikianlah firman Tuhan, kuatkanlah hatimu hai Yosua bin Yosadak. Kepada para hamba-hamba Tuhan, Tuhan katakan kuatkanlah hatimu. Kepada imam besar kuatkanlah hatimu. Dan kepada segala rakyat negeri, kepada umat-umat Tuhan, demikianlah firman Tuhan, tetaplah bekerja. Katakan amin. Di masa yang sulit dan sukar seperti ini, katakan tetaplah bekerja, sebab aku menyertai kamu, demikianlah firman Tuhan semesta alam. Jangan pernah takut dengan kondisi seperti ini. Yang penting bagi kita, Alkitab katakan di sini, jangan takut, sebab dikatakan bahwa aku Allah menyertai kamu. Bekerjalah. Jadi sampai hari ini Bapak Ibu yang kekasih, Allah katakan bekerjalah. Jangan pernah putus asa. Kerjalah, kerjalah, dan kerjalah. Kalau kita bekerja, maka Allah akan menyertai kita. Ayat 6 dikatakan, sesuai dengan janji yang telah kuikat dengan kamu pada waktu kamu keluar dari Mesir, dan Rohku tetap tinggal di tengah-tengahmu. Janganlah takut. Jangan takut, ini berkali-kali dikatakan. Dan hari-hari ini Bapak Ibu yang kekasih, setiap orang diliputi oleh ketakutan. Mungkin Bapak Ibu yang tinggal jauh dari jalan raya, Bapak Ibu tidak merasakan betapa ketar-ketirnya hati orang yang tinggal di jalan besar, yang dalam satu hari bunyi ambulans itu bisa berpuluh-puluh kali. Sampai saya tidak bisa membedakan antara bunyi ambulans dan bunyi pemadam kebakaran. Setiap kali bunyi itu hati saya seperti digaruk, mengalami sebuah ketakutan. Sampai saya bilang, Tuhan, bunyi ambulans yang sedemikian rupa itu, jangan sampai ini kita lagi tunggu giliran. Tapi saya bilang sama Tuhan, Tuhan, saya sudah pernah naik ambulans, jangan kasih saya lagi naik ambulans. Selama itu yang saya katakan, saya sudah pernah naik ambulans. Ambulans itu sudah yang kasih nyium sampai pagi hari. Dan puji Tuhan, udah beberapa minggu, beberapa hampir 1 bulan ini, bunyi ambulans itu seperti tidak kedengaran lagi. Tapi saudara yang kasih, kita katakan jangan takut, karena Allah tahu bahwa manusia pada dasarnya memiliki ketakutan-ketakutan yang tidak ada alasannya. Manusia memiliki ketakutan, dan ketakutan ini normal ada pada manusia. Sehingga Allah katakan jangan takut. Ayat 7, sebab beginilah firman Tuhan, sedikit waktu lagi maka aku akan menggoncangkan langit dan bumi, laut dan udara. Sedikit waktu lagi aku akan menggoncangkan langit, bumi, laut dan darat. Bayangkan Bapak Ibu, kalau Tuhan menggoncangkan langit, sekarang Tuhan baru goncangkan dunia dengan virus aja, orang sudah pada ketakutan. Dikatakan bahwa Tuhan akan menggoncangkan, dan saat ini Tuhan sementara menggoncangkan langit, bumi, laut dan darat. Siapa yang tak takut dalam kondisi ini? Sehingga firman Tuhan datang katakan jangan takut. Allah sementara menggoncangkan langit, bumi, laut dan darat. Ayat 8, aku akan menggoncangkan segala bangsa, seluruh dunia digoncangkan. Tapi ada janji Allah dalam kita. Ketika dunia ini digoncangkan,
ketika laut langit digoncangkan, ketika darat dan bumi digoncangkan, ketika segala bangsa digoncangkan, ingat ada satu hal janji Allah bagi kita. Kita lihat di sini, sehingga barang yang Bapak Ibu yang terkasih, yang indah-indah kepunyaan apa? Kepunyaan segala bangsa akan datang mengalir, maka aku akan memenuhi rumah ini dengan kemegahan firman Tuhan semesta alam. Ternyata Allah bila dikatakan di depan itu jangan takut, Dia sementara menggoncangkan segala bangsa, dunia, laut, darat dan udara. Ada tujuan Allah. Tujuan Allah supaya berkat dari bangsa-bangsa mengalir ke dalam gereja. Katakan amin. Setiap umat Tuhan akan diberkati oleh Tuhan. Jadi jangan pernah takut bahwa ketika dunia ini digoncangkan, jangan takut. Lihatlah bahwa di depan sana Allah sementara menyiapkan berkat bagi kita. Allah menggoncangkan dunia ini supaya segala kepunyaan bangsa-bangsa, kepunyaan barang yang indah-indah, barang yang indah-indah Bapak Ibu yang terkasih, segala bangsa akan datang mengalir, maka aku akan memenuhi rumah ini dengan kemegahan. Luar biasa janji Tuhan. Jadi Allah tidak serta-merta mengizinkan virus corona ini. Virus corona ini saya percaya bahwa Allah mengizinkan ini terjadi di tengah-tengah kita. Gampang sekali Allah mau habiskan virus corona ini, terlalu gampang terjadi. Tapi kenapa Allah izinkan ini terjadi? Allah sementara menggoncangkan dunia ini. Ketika Allah menggoncangkan dunia ini, maka umat percaya, orang Kristen pun ikut tergoncangkan. Karena Dia menggoncangkan seluruh bumi. Siapa bilang orang Kristen tidak tergoncangkan? Tergoncangkan. Setiap kita pasti tergoncangkan. Karena dikatakan bumi, laut, darat dan udara semua digoncangkan. Bangsa-bangsa digoncangkan. Kita yang ada dalam dunia ini ikut tergoncangkan. Tapi Alkitab sudah katakan di atas, jangan takut. Karena tujuan Allah menggoncangkan ini supaya barang yang indah-indah kepunyaan bangsa-bangsa mengalir ke dalam rumah Tuhan. Bagaimana supaya Bapak Ibu yang terkasih, barang yang indah-indah ini mengalir di dalam rumah Tuhan? Kita kembali kepada ayat yang keempat atau yang kelima tadi. Maka bekerjalah. Ayat yang kelima dikatakan, bekerjalah sebab aku ini menyertai kamu. Bekerjalah. Apapun yang kita bisa kerjakan, kerjakanlah. Jangan pernah berpikir tentang untung ruginya. Berpikir bahwa Allah menyertai dan Allah sementara menggoncangkan. Tugas kita bekerja, tugas Allah memberkati, tugas Allah menggoncangkan kita. Kita tergoncangkan tapi kita tetap bekerja. Tapi barang yang indah-indah, semua berkat milik kepunyaan bangsa-bangsa akan mengalir ke dalam kehidupan orang percaya. Katakan amin. Di masa yang sukar dan sulit seperti ini, saudara yang terkasih, begitu banyak orang yang kehilangan pekerjaan. Begitu banyak orang kehilangan pekerjaan, begitu banyak orang kehilangan mata pencaharian. Dan ketika mereka kehilangan pekerjaan dan mata pencaharian, begitu banyak orang menjadi stres, banyak orang yang menjadi gila. Saudara lihat, begitu banyak orang gila, begitu banyak orang stres. Dan orang gila dan orang stres itu tidak kena virus corona. Dan berbahagialah mereka yang gila dan stres. Begitu banyak orang kehilangan. Kenapa demikian? Karena ketika mereka kehilangan dan kehilangan, mereka tidak mendekatkan diri kepada Tuhan. Mereka tidak mendapatkan inspirasi. Karena saya percaya ketika kita dekat dengan Tuhan, Tuhan akan memberikan inspirasi dan kewahyuan kepada kita untuk kita dapat melakukan pekerjaan baru yang Tuhan berikan kepada kita. Sehingga Bapak Ibu yang terkasih, dikatakan bahwa orang percaya justru di masa virus corona ini, di masa yang sukar dan sulit seperti ini, orang percaya, orang yang dekat dengan Tuhan, kehidupan perekonomiannya akan lebih dari waktu-waktu yang lalu. Kenapa ini janji Tuhan? Kalau ini tidak berlaku dalam kehidupan kita, kita harus telusuri kenapa ini belum berlaku dalam kehidupan saya. Saya harus telusuri apa yang saya harus perbaiki. Oleh sebab itu Bapak Ibu yang dikasih, kita kembali, untuk apa Allah
hati orang-orang percaya. Untuk apa janji ini? Makanya saya katakan tadi, kitab Hagai ini penuh dengan teguran dan janji. Tegurannya cukup keras, tapi janjinya bagi kita cukup luar biasa. Ketika saya membaca kitab Hagai ini, saudaraku yang kekasih, saudaraku yang kekasih, saya bingung setengah mati dan saya bilang, Tuhan, apa sih maksud semua ini? Saya sudah baca kitab Hagai ini beberapa waktu yang lalu, sudah terlalu lama. Dan setiap kali saya berlutut dan hari Minggu pagi, saya selalu berdoa kepada Tuhan. Saya bilang, Tuhan, kenapa keadaan ini harus dialami oleh generasi ini? Itu saya belum membaca kitab janji dalam kitab Hagai pasal 2 ayat 10 itu saya belum tergambarkan. Saya pernah membaca tapi ini hilang dari ingatan saya. Tapi ketika saya merenungkan kejadian ini dalam Hagai pasal 2 ayat 10, adapun rumah ini, jangan takut. Adapun rumah ini, kemegahannya yang kemudian yang akan datang akan melebihi kemegahannya semula. Firman Tuhan semesta alam dari tempat ini aku akan memberikan damai sejahtera. Demikianlah firman Tuhan semesta alam. Puji Tuhan, Bapak Ibu yang kekasih, inilah janji. Janji firman Tuhan ini datang kepada pemerintah, datang kepada para hamba Tuhan, datang kepada umat-umat Tuhan. Karena semua kita diliputi oleh ketakutan, dan ketakutan itu normal ada dalam kehidupan manusia. Tapi Allah katakan jangan takut. Makanya Bapak Ibu yang kekasih, di masa yang krisis seperti ini, orang Kristen itu memiliki kreativitas yang tinggi, sehingga perekonomiannya Bapak Ibu yang kekasih diberkati oleh Tuhan. Saudara yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Hagai Bapak Ibu yang kekasih berkali-kali mengingatkan bangsa Israel. Tapi saudara yang kekasih tahu sendiri bangsa Israel itu keras. Umat Tuhan kadang-kadang saudara yang kekasih sama seperti bangsa Israel, suka tegar tengkuk, keras kepala ketika firman Tuhan disampaikan. Kadang-kadang mereka tidak peduli, kadang-kadang mereka masa bodoh, sehingga sampai berkali-kali, bahkan Hagai berkali-kali menyampaikan ini, supaya perhatikanlah rumah Tuhan. Kalau diri kita sendiri, hidup jasmani kita saja di hari-hari ini kita rawat, kesehatan kita saudara yang kekasih di hari-hari ini menjadi fokus utama. Kita rawat dengan baik kesehatan jasmani kita, tapi kita lupa merawat kesehatan rohani kita. Seringkali kita merawat kehidupan jasmani kita dengan begitu teliti, tapi kita lupa merawat kesehatan rohani kita, yang seharusnya kesehatan rohani itu lebih penting dari kesehatan jasmani, karena kesehatan rohani akan mempengaruhi kesehatan jasmani. Tapi kesehatan jasmani tidak mungkin mempengaruhi kesehatan rohani. Tapi begitu banyak orang lebih memperhatikan kesehatan rohani dengan menjaga kesehatan, minum vitamin, menjaga kondisi, makan makanan yang sehat. Tapi mereka lupa satu hal, menjaga kondisi mereka, kondisi rohani mereka di hadapan Tuhan. Lupa mendekatkan diri kepada Tuhan, lupa membaca Alkitab, lupa berdoa, lupa merenungkan firman Tuhan, lupa mendekatkan diri kita kepada Tuhan. Sudah gak usah jauh-jauh lagi, gak usah terlalu jauh. Saya bertanya kepada Bapak Ibu sekalian yang hadir pada pagi hari, tapi gak usah jawab dalam hati. Ketika Anda makan yang terakhir kali, kemarin atau tadi pagi, apakah Anda sempat berdoa mengucap syukur untuk makan minum yang Tuhan berikan kepada Anda? Bahwa Anda masih bisa makan. Ada orang yang sudah tidak bisa lagi makan. Masihkah kita berdoa menaikkan syukur kepada Tuhan untuk makan yang kita nikmati? Adakah kita bersyukur ketika kita bangun dari pembaringan kita? Kita mengucap syukur kepada Tuhan, terima kasih bahwa Tuhan sudah membangunkan saya dari tidur saya sepanjang malam. Minggu lalu saya katakan bahwa berdoa itu gak perlu berjam-jam, gak perlu bertele-tele, gak perlu bermenit-menit, 5 menit, 3 menit mengucap syukur kepada Tuhan. Asal doa itu lahir dari kedalaman hati kita yang dalam, doa itu sampai di hadapan Tuhan. Percuma kita berdoa 1 jam, 2 jam, 3 jam, 4 jam, 5 jam, tapi doa itu tidak sampai kepada Tuhan.
Oleh sebab itu mari, jangan terganggu bahwa kalau berdoa itu harus 1 jam, 2 jam. Mengucap syukur, berterima kasih. Ketika engkau bangun tidur, duduklah di pinggir pembaringan. Kalau engkau tidak sempat berlutut, duduklah di pembaringan dan katakan terima kasih Tuhan atas hidup hari ini yang Tuhan berikan kepada saya. Teguran Hagai kepada jemaat, kepada bangsa Israel ini demikian kerasnya. Bangsa Israel tidak peduli. Tapi Bapak Ibu yang dikasihi, Hagai tetap memperdengarkan suara Tuhan, bahwa Tuhan sementara menggoncangkan. Kembalilah kepada Tuhan, dekatkanlah dirimu kepada Tuhan. Jangan pernah menjauh dari Tuhan. Apalagi hari-hari ini Bapak Ibu yang dikasihi, tidak ada yang dapat menolong kita, tidak ada yang dapat mengeluarkan kita, tidak ada yang dapat membuat kita keluar dari persoalan selain daripada Tuhan. Oleh sebab itu saya katakan bahwa puji Tuhan, jemaat Philadelphia tidak ada yang tereliminasi. Katakan amin. Artinya Tuhan masih memberikan kesempatan kita untuk berkompetisi di dalam dunia ini. Tuhan masih mengizinkan kita untuk bertanding di dalam dunia ini. Tuhan masih izinkan kita untuk hidup dan melakukan tanggung jawab kita di dalam dunia ini. Saudaraku yang berkasih, saya lihat teman-teman saya, para pendeta itu, sudah mereka pergi mengumpulkan jemaatnya, mengumpulkan jemaatnya walaupun dari jarak yang jauh. Saya berdoa selalu kepada Tuhan, Tuhan jangan biarkan saya ada di pemakaman. Saya percaya Tuhan menjaga, melindungi, tutup bungkus seluruh jemaat dengan kuasa darah Yesus. Katakan amin. Bukan berarti saya takut mati, bukan. Tapi saya masih rindu berjumpa dengan jemaat sekalian. Katakan amin. Ada satu jemaat yang bilang kepada saya lewat telepon, Pak Pendeta, Pak Esot, Pak Gun, berdoa ya biar kita masih bisa berjumpa lagi di dalam rumah ibadah. Oh, saya berdoa, ketika saya diingatkan itu merupakan peringatan dari Tuhan. Saya berdoa, saya bilang Tuhan tolong. Ketika saya lihat teman-teman saya di pemakaman mengumpulkan jemaatnya, mengumpulkan berkali-kali pergi, saya bilang Tuhan, puji Tuhan sampai hari ini jemaat Philadelphia sehat, kuat dan diberkati oleh Tuhan. Bahkan tidak ada yang sakit, paling flu biasa, flu ringan, demam tipis. Tidak ada yang tereliminasi. Saudara yang dikasih, dalam akademi yang Tuhan berikan buat kita ini sungguh membuat kita dikduk. Siapa lagi yang tereliminasi? Siapa lagi yang tereliminasi? Siapa lagi yang tereliminasi? Saudara, kalau saya dengar ada jemaat yang sakit saja, itu saya langsung berlutut, saya bilang Tuhan tolong, Tuhan jangan bawa dia ke virus. Kalaupun dia ada dalam kondisi itu, Tuhan luputkan dia, selamatkan dia. Karena Tuhan tahu saya nggak mungkin pergi ke pemakaman. Oleh sebab itu Bapak Ibu yang kekasih, mari kita lihat bahwa Tuhan sementara merancangkan kemegahannya yang kemudian yang akan datang melebihi. Oleh sebab itu Tuhan minta kita jemaat Tuhan untuk mari persiapkan diri kita. Jangan takut, kita persiapkan diri kita hari ini untuk masuk dalam semaraknya Allah, masuk dalam kemegahannya Allah. Artinya ketika kita masuk lagi dalam kemegahannya Allah, kita bukan lagi masuk dalam kemegahan yang hura-hura. Kita tidak lagi masuk dalam kemegahan yang hanya untuk menggembirakan diri kita sendiri. Tapi apapun yang kita lakukan dalam kemegahan Allah, itu kita lakukan untuk memuliakan Tuhan. Katakan amin. Apapun yang kita melakukan dalam kemegahan Allah, kita lakukan untuk kemuliaan nama Tuhan. Oleh sebab itu saya tidak melarang jemaat Tuhan untuk melakukan hal-hal yang kreatif di dalam gereja Tuhan setelah kondisi ini. Karena ini janji Tuhan, kemegahannya yang semula akan datang, akan melebihi kemegahannya yang lalu. Tapi ingat, kita harus mempersiapkan diri kita di hadapan Tuhan. Puji Tuhan Bapak Ibu yang kekasih, ini janji Tuhan. Kitab Hagai ini sekali lagi penuh dengan teguran, sesuai dengan janji
janji yang melekat dengan kita waktu kita keluar dari Mesir, waktu kita keluar dari perbudakan, waktu kita keluar dari dunia ini. Rohku akan tetap tinggal di tengah-tengahmu. Bapak Ibu yang terkasih, ingat, Roh Kudus harus tetap tinggal di tengah-tengah kita. Roh Kudus harus tetap tinggal di dalam rumah tangga kita. Roh Kudus harus tinggal di dalam pekerjaan kita. Roh Kudus harus tinggal di dalam hubungan kita. Supaya apa Bapak Ibu yang terkasih? Supaya rumah ini akan kembali dipenuhi dengan semangat dan keberkatan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sekali lagi Bapak Ibu yang terkasih, mari jangan pernah takut. Bekerjalah, berkaryalah. Tuhan akan memberikan inspirasi bagi kita ketika kita mulai bekerja. Jangan pernah putus asa dalam pekerjaan. Bekerja terus. Karena ini janji Allah bahwa Allah akan menyertai kamu, bahwa berkat Tuhan akan datang kepadamu. Berkat kepunyaan bangsa-bangsa, berkat milik orang kafir, berkat kepunyaan dunia ini akan mengalir di dalam perbendaharaan umat Tuhan. Ini janji bagi kita. Tuhan akan memberkati kita, Tuhan akan melindungi kita, Tuhan akan menjaga kita, Tuhan akan memproteksi seluruh kehidupan kita, dan damai sejahtera Allah akan tinggal di dalam rumah ini. Oleh sebab itu, bawalah damai sejahtera ke dalam rumahmu, ke dalam pekerjaanmu, ke dalam hubunganmu, ke dalam lingkunganmu di mana engkau berada. Maka damai sejahtera ini akan membuat engkau kuat dan bekerja untuk mengisi hari-hari, untuk menunggu giliran eliminasi. Jangan berdoa untuk Tuhan kasih kita eliminasi. Berdoa bilang nanti ya Tuhan kasih kita eliminasi nanti dulu. Saya masih rindu bekerja. Tapi kalau Anda sudah putus asa, Anda minta Tuhan eliminasi, ya saya nggak bisa bilang apa-apa. Tapi saya masih berdoa kepada Tuhan, Tuhan jangan eliminasi saya dulu. Jangan eliminasi saya dulu. Jangan, bukan berarti saya nggak rindu surga. Jangan dulu panggil saya. Masih ada banyak tanggung jawab. Masih ada banyak tugas yang harus saya kerjakan. Jangan dulu eliminasi jemaatmu, karena kami masih mau hidup dalam semaraknya Allah. Katakan amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Saya menambah.